381. Saya Dwi dengan NIM 388. Saya Naya dengan NIM 389. Saya Sheila dengan NIM 391. Dan saya Kalisa dengan NIM 392. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu definisi auditing. Audit adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang relevan, dan dari bukti ini kita dapat menilai apakah perusahaan sudah berjalan sesuai standar yang berlaku, baik standar internal maupun standar eksternal suatu perusahaan. Nah, setiap jenis audit pasti memiliki standarnya masing-masing. Kalau audit di laporan keuangan sendiri, salah satunya standar yang digunakan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau biasa sering disebut PSAK. Audit dan akuntansi adalah hal yang saling relate. Kalau di akuntansi sendiri, kita lebih fokus belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, contohnya PSAK tadi. Sedangkan audit, laporan keuangan yang sudah dibentuk ini biasanya dibentuk oleh perusahaan akan dicek kembali apakah betul-betul sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Kita masuk subbab yang kedua, yaitu tipe atau klasifikasi audit. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement audit. Tujuannya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah disajikan sesuai standar apa belum. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit, yaitu bertujuan untuk menilai atau memastikan terhadap kondisi aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, audit operasional atau operation audit. Tujuan utamanya yaitu untuk membantu memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi organisasinya sendiri. Tipe auditor. Auditor ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi, diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada auditor internal. Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Para auditor internal kebanyakan adalah pemegang sertifikat yang biasa disebut sebagai Certified Internal Auditors atau CIA. Yang kedua, ada auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintahan, yang dimana tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintahan yang bekerja di BPKB dan BPK. Yang ketiga, ada auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien seperti organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individual perseorangan. Selain itu, auditor juga menjual jasa seperti konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan jasa-jasa yang lainnya. Nah, selanjutnya ada profesi akuntan publik. Profesi berasal dari kata Latin profes, yang berarti pengakuan atau pernyataan di muka umum. Menurut Hareva tahun 1999, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup yang mengandalkan keahlian dan keterampilan atau kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi yang mendalam. Ada beberapa syarat minimal agar sesuatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Yang pertama, diperlukan suatu pendidikan profesional tertentu, biasanya setingkat seperti sarjana 1, dan dapat pula ditambah dengan pendidikan profesi. Yang kedua, diperlukan suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan pada kode etik profesi. Yang ketiga, diperlukan penelaahan atau izin dari penguasa atau pemerintah. Di Indonesia sendiri, profesi akuntan publik sangat terkait dengan organisasi berikut ini. Yang pertama, ada organisasi pemerintah, terdiri dari Kementerian Keuangan, Inspektorat Wilayah atau Badan Pengawas Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kemudian ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang terakhir ada DPR dan DPRD.
Kemudian yang kedua, organisasi non-pemerintah, terdiri dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, kemudian ada Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP. Hierarki kantor akuntan publik. Hierarki staf kantor akuntan publik terdapat 4 tingkatan. Yang pertama yaitu partner, yang kedua manajer. Manajer merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit. Yang ketiga ada akuntan senior, yaitu staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan mereview pekerjaan para akuntan junior yang di bawahnya. Yang keempat ada akuntan junior, yaitu staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu jasa atestasi. Auditor memberikan jasa dengan cara memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Ada 4 jenis jasa atestasi yang dapat diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu audit, pemeriksaan atau examination, penelaahan, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua ada jasa non-atestasi. Ada 3 jenis jasa yang diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya ada standar profesi akuntan publik. Standar profesi akuntan publik merupakan pedoman bagi akuntan publik di Indonesia dalam memberikan jasa. Ada 6 tipe standar. Yang pertama, standar auditing. Standar auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan yang bersifat wajib bagi akuntan publik. Terdiri dari 10 standar yang dirinci dalam pernyataan standar auditing. Yang kedua, ada standar atestasi. Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tinggi atas jasa audit dan pemeriksaan laporan keuangan serta tipe perikatan lain yang memberikan keyakinan lebih rendah. Terdiri dari 11 standar yang dirinci dalam pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, ada standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, ada standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi ke klien melalui kantor akuntan publik. Jasa ini berbeda dengan jasa atestasi. Jika di dalam jasa atestasi, praktisi menyajikan kesimpulan keandalan asersi tertulis, dalam jasa konsultasi, praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kelima, ada standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi akuntan publik dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan dengan mematuhi standar yang diterbitkan. Yang keenam dan terakhir, ada aturan etika kompartemen akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk memenuhi standar relevan yang berlaku dengan mempertimbangkan integritas stafnya. Kantor akuntan publik dan stafnya harus bersifat independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional yang cermat dan saksama. Subbab yang pertama yaitu konsep diri. Konsep diri secara singkat dapat diartikan sebagai cara atau sikap seseorang dalam memandang atau menilai dirinya sendiri. Diri memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengelola informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan, dan emosional, dan lain sebagainya. Konsep diri merupakan faktor yang paling menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena sikap seseorang berbeda-beda sesuai dengan konsep dirinya. Konsep diri yang positif tentu saja akan menghasilkan perilaku komunikasi interpersonal yang positif, begitu juga sebaliknya. Subbab kedua, etika profesional. Etika profesional berasal dari dua buah kata, yaitu etika dan profesional. Kita bahas terlebih dahulu etika. Etika merupakan prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadikan pedoman bagi para pelaku bisnis atau profesi. Dimulai dari ia melakukan pemikiran, menciptakan, dan mengatur berbagai keputusan dalam menjalani sebuah bisnis atau profesi. Yang kedua,
yaitu profesional, dapat diartikan sebagai kepandaian atau keahlian khusus dalam suatu bidang untuk menjalankan tugasnya. Dapat disimpulkan arti etika profesional yaitu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu sekaligus dituntut daripadanya untuk melakukan norma-norma dengan baik. Selanjutnya ada prinsip etika. Prinsip etika merupakan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdapat 8 prinsip etika. Di antaranya, yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kemudian yang ketiga, yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Kemudian yang keempat, ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan serta kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Yang terakhir, yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Memasuki bab 3 yaitu teori, konsep dasar, dan standar auditing. Profesor C.W. Scannell pada tahun 1978 yang mengembangkan pemikiran dari Maud dan Saraf mengemukakan elemen-elemen dasar teori, yaitu yang pertama postulat, yang kedua teori, yang ketiga struktur, yang keempat prinsip, yang kelima standar. Yang pertama tadi ada postulat, yaitu konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu pembuktian. Postulat merupakan syarat penting dalam pengembangan disiplin, tidak perlu diperiksa lagi, sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan, sebagai dasar dalam pembangunan struktur teori, dan bisa juga dimodifikasi sesuai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua tadi ada teori, yaitu dalil yang diterangkan oleh postulat. Yang ketiga ada struktur, yaitu komponen disiplin tertentu dan hubungan antar komponen tersebut. Yang keempat ada prinsip, yaitu kaidah-kaidah yang diterangkan dalam praktik. Yang kelima standar, yaitu kualitas yang ditetapkan dalam hubungannya dengan praktik. Menurut Lee dalam bukunya Corporate Audit Theory, ada 3 kelompok postulat sebagai dasar teori dalam auditing. Yang pertama yaitu aspek keberadaan audit, yang kedua aspek perilaku, yang ketiga aspek fungsional. Menurut Maud dan Saraf, teori auditing tersusun atas 5 konsep dasar, yaitu bukti, kehati-hatian dalam pemeriksaan, penyajian atau pengungkapan yang wajar, independensi, dan etika perilaku. Standar auditing. Standar auditing adalah salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan auditing yang terdiri dari 10 standar. Standar tersebut dituangkan ke dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar auditing terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, standar umum, yaitu bagian yang mengatur tentang mutu profesional auditor independen atau persyaratan pribadi auditor. Meliputi 3 standar, yaitu yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih.
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan pendekatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama. Bagian kedua yaitu standar pekerjaan lapangan, yaitu bagian yang mengatur mengenai pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit, meliputi 3 standar, yaitu yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Bagian ketiga yaitu standar pelaporan, yaitu bagian yang mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menyusun laporan audit. Terdiri dari 4 standar, yaitu yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi bertimbang umum di Indonesia. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan terakhir, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dari ke-10 standar tersebut, jika dihubungkan dengan konsep auditing, maka standar umum didasari konsep kehati-hatian, independensi, dan etika, standar pekerjaan lapangan didasari konsep bukti, dan standar pelaporan didasari konsep penyajian dan pengungkapan yang wajar.